Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 pihak security memberitahukan kepada petugas polisi ada sesosok mayat anak-anak di rumah, salah satu rumah di perumahan Sumarekon. Kemudian petugas security tersebut melaporkan ke Polsek. Kemudian langsung dari Polres yang dipimpin langsung Pak Kapolres melakukan cek TKP bersama dengan Kapolsek Bekasi Utara dan juga Kasat Reskrim. Tidak lama kemudian hadir juga di TKP Bapak Direskrim Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatria Trikuta ke TKP melakukan olah TKP dan mendapati sesosok mayat anak berada di lantai 2 di kamar yang terdapat anak tersebut sudah tergeletak berlumuran darah, dan saat diolah TKP ditemukan sebilah pisau tidak jauh dari kamar tersebut dalam terbungkus plastik berlumuran darah juga. Dan selanjutnya tim identifikasi melakukan pengecekan luka-luka korban, ditemukan sebanyak 20 luka tusuk pada tubuh korban yang terdapat pada dada anak korban sebelah kiri terdapat 18 tusukan dan 1 tusukan di lengan dan 1 tusukan di punggung. Dari kejadian tersebut kami mengamankan diduga pelaku yaitu ibu kandungnya inisial SNF, dan pada saat di TKP juga kita sudah amankan juga anak satunya lagi yang berumur 1 tahun 7 bulan yang saat ini kita sudah titipkan di panti asuhan Janatul Tarik Ruzana untuk dirawat sementara. Dan kemudian setelah itu kami amankan pelaku dan barang bukti ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga diduga pelaku, namun kendalanya keterangan pelaku masih berubah-ubah sehingga menyulitkan kami untuk mengetahui motif dari pelaku melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Dan kami dalam proses penyelidikan tersebut kami juga bekerja sama dengan KPAD Kota Bekasi dan juga DP3A Kota Bekasi dalam hal tim psikologinya untuk memeriksa psikologi pelaku. Dari hasil pemeriksaan psikologi juga disampaikan oleh tim psikologi tersebut yang itu memang ada gangguan halusinasi terhadap pelaku, dan dari tim psikologi juga merekomendasikan pelaku agar dilakukan pemeriksaan psikiatri. Dari hasil keterangan tersebut dan keterangan saksi-saksi, yang mana saksi juga menerangkan saksi yang pertama kali datang ke TKP inisial NA mengatakan bahwasannya pada saat dia ke TKP dia mengetuk pintu, dibuka pintu oleh diduga pelaku, dibuka pintu terus menanyakan si anak di mana, sudah hilang, katanya seperti itu kata pelaku. Nah, setelah dibujuk rayu, masuklah si saksi ini, saksi NA ke dalam, melihat ke atas, ternyata memang anak tersebut sudah tergeletak di atas tempat tidur dan kondisi berlumuran darah. Nah, setelah melihat kejadian tersebut, saksi NA ini langsung memberitahukan ke security, jadi security memberitahukan ke proses dan proses memberitahukan ke Polres. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi saksi, tidak ada lagi orang lain selain pelaku dan anaknya yang berumur 1 tahun 7 bulan.
Jadi yang di dalam rumah tersebut hanya ada korban, pelaku ibunya, dan juga anaknya yang berumur 1 tahun 7 bulan. Dan juga ada juga saksi lain, yaitu ibu angkat dari pelaku, menerangkan bahwasannya dia mengetahui pada saat datang ke TKP itu sudah ada petugas di TKP. Nah, jadi berdasarkan dari hasil keterangan saksi-saksi dan juga ditemukan barang bukti berupa sebilah pisau, akte kelahiran, spray yang berwarna darah, penyidik melakukan gelar perkara pada hari ini, hari Jumat, sekira pukul 10.00 menetapkan pelaku sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7C itu pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Kekerasan terhadap anak dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian proses yang ini ada yang bertanya untuk keberadaan ayahnya sendiri untuk keberadaan ayahnya pada saat kejadian itu berada di Medan, di kota Medan. Nah, setelah mengetahui kejadian tersebut, ayah korban langsung berangkat dari Medan pada pukul 20.30 tadi malam menuju ke Mari. Nah, sekarang saat ini sedang dalam pemeriksaan. Jadi kan memang ada indikasi gangguan jiwa gitu. Apakah memang ada faktor dari rumah tangganya atau ya, hasil dari pemeriksaan dan terhadap si pelaku ini akibat dari adanya, kalau dari hasil dari pemeriksaan psikologi adanya kontak ini dari hasil pemeriksaan psikologi, tim psikolog dari DP 3A Kota Bekasi terhadap pelaku terindikasi gejala skizofrenia yang nampak dialami oleh si pelaku, yaitu dapat dijelaskan dengan gangguan emosi, delusi, halusinasi, pikiran terorganisir dan gangguan persepsi. Ini yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari DP3A Kota Bekasi. suaminya mengetahui nggak kalau istrinya ini mengalami skizofrenia? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap suami tersangka itu mengetahui ada keanehan lebih kurang 2 bulan terakhir. Nah, keanehan ini yang diduga suaminya ini sebagai faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan anaknya. Nah, keanehan ini lah yang muncul dalam 2 bulan terakhir ini sehingga terjadi kasus pembunuhan. Dan ini Pak istri kedua, istri pertama dari Ini istri pertama dari suami. sudah tidak ada yang mendengar tentang Tidak ada yang mendengar. Jadi perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman media, hasil dari pemeriksaan pelaku ini dia melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya ini pada hari Kamis sekitar pukul 04.00 WIB. Pada saat itu keterangan pelaku dia pada saat itu ada mendengar suara ngaji pada saat itu. Ini kita perkirakan jam 4 subuh kejadian pembunuhan yang anak ini dibunuh. Bang, ini yang mengetahui langsung si korban tewas ini kan orang asuhan dan bapaknya dan rumah kan Bang. Iya. Nah, berarti sebelumnya apa memang ada permasalahan rumah tangga atau apa? Ya, jadi begini, seperti yang tadi saya sampaikan, adanya keanehan terhadap
istrinya ini dikarenakan hari Rabu ini si korban ada pergi ke bandara. Ya. Jadi si istrinya ini pergi ke bandara bersama anaknya. Katanya dia mau pergi ke suatu tempat karena ada panggilan. Ini tadi bisikan gaib tadi, halusinasinya si pelaku. Nah seperti itu. Nah, pada saat itu pihak dari keamanan bandara menelpon suaminya memberitahukan bahwasannya istrinya ini sedang ada di bandara dengan membawa 2 anaknya dan juga ada barangnya. Nah setelah dikonfirmasi ke suaminya kaget. Kenapa kok tiba-tiba di bandara tidak memberitahukan sebelumnya kepada suaminya? Pada saat itu langsung komunikasi antara suami kepada istrinya dan pada saat itu langsung difasilitasi oleh suaminya untuk diinapkan di Hotel Haris di Kota Bekasi. Nah saat itu juga dibantu oleh pihak keamanan Bandara Soekarno-Hatta untuk menyediakan taksi untuk berangkat ke Kota Bekasi. Kemudian setelah sampai di Bekasi menginap di Hotel Haris, sampai check-in di Hotel Haris jam 11 malam. Nah, kami juga sudah lakukan ke cek Hotel Haris dan membenarkan ya hotel check-in jam 11 malam, check out jam 3 pagi. Keluar hotel jam 3 pagi, ini dia sempat meminta bantu petugas hotel untuk memesan taksi. Namun ketika taksi datang, malah si pelaku dan 2 anaknya berjalan kaki. Ini yang kami duga dia berjalan menuju ke rumahnya pulang pada jam 3 subuh pada hari Kamis tersebut. Nah setelah sampai di rumah, si suami tetap langsung menghubungi tapi tidak bisa. Sudah tidak ada komunikasi lagi sampai pukul jam 10 pagi hari Kamisnya. Posisi suami tadi Medan itu Pak? Posisi suami masih di Medan pada hari Kamis pagi. Nah kemudian setelah jam 10, setelah dari malam subuh jam 3 subuh sampai dengan pagi jam 10 tidak bisa dihubungi, jam 10-nya dihubungi baru diangkat. Dan ditanya, kemana anak tersebut? Jadi dia berhalusinasi lagi. Dia mengatakan sudah pergi jauh, nah, seperti itu. Sehingga mengirim orang dekatnya suami. Ya benar, sehingga suaminya mengambil inisiatif untuk mengirimkan saksi NA untuk mengecek. Ternyata memang benar dilihat oleh saksi NA, anak tersebut atau korban dalamnya sudah berlumuran darah tergeletak di kamar lantai 2. Pada saat pemeriksaan korban ini apa yang dilihat Pak? Itu memang anaknya atau memang ada yang lainnya apa Pak? Ya pada saat saksi NA melihat hanya melihat sekilas melihat anak tergeletak di atas kasur dalam berlumuran darah, sehingga saksi NA langsung memberitahukan ke pihak security. Nah pada saat itu dilihat anak tersebut masih di dalam rumah, langsung dibawa oleh ibu angkat, langsung dibawa oleh si saksi ke rumah tetangga. Iya dalam keadaan sudah bangun. Tapi karena tidak ada gelagat yang tidak ada waktu ditangkap, tidak ada gelagat yang macam-macam. Dia dalam kondisi seperti biasa saja. Tadi suaminya bilang 2 bulan terakhir mulai menunjukkan keanehan. Keanehannya itu seperti apa? Ya, keanehan yang dimaksud itu berhalusinasi. Ini kalau saya jelaskan apa kata-kata nanti ada mengandung unsur saham ini, mohon maaf. Tidak bisa saya sebutkan di dalam rilis. Kurang bisa mungkin panjangnya berapa? Ini lebih kurang ada 25 cm. 25 cm. Oke, Profesi suami. Profesi suami dia mengajarkan. Dakwah. Mengajar. Guru. Enggak guru juga mengajar. Ustaz ya? Agama. Enggak, bukan ustaz. Mengajarkan agama.
pastikan pemeriksaan masih berjalan.